Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Saya kedapatan hadis yang ke-8, betul ya? Betul ya? Ya. Al-haditsus saminu, hadis yang ke-8. Mari kita sama-sama kita fokuskan hati dan pikiran kita, abaikan sesuatu di luar daripada kajian kita, biar apa yang kita pelajari walaupun singkat bisa dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Ibn Umar. Ibnu itu artinya anak laki-lakinya Umar. Kalau disebut di dalam kitab-kitab hadis Ibnu Umar, maksudnya anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Padahal anak Sayyidina Umar banyak, tapi kalau disebut Ibnu Umar, anak laki-lakinya Sayyidina Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, gitu. Enggak yang lain, padahal beliau ada punya anak namanya Asim dan yang lain-lain. Nah, Ibnu Umar ini wafat tahun 73 Hijriah. Umurnya panjang sampai 84 tahun. Ini Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Tapi nanti ada kisah menarik tentang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar ya? Kenal nggak tapi? Kagak, dengar kenal paling kagak ya? Nggak apa-apa, nggak kenal juga. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kan anak keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Tapi bukan dari anak Abdullah ini, Ibn Umar, bukan. Dari anak yang bernama Asim. Jadi ceritanya begini. Di dalam kitab Hikayatus Shalihin ada cerita begini. Suatu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Jadi saya bahas sedikit cerita-cerita tentang para sahabat, biar kita makin cinta sama sahabat Nabi. Kalau cinta sama sahabat nggak bakal salah, Pak. Kenapa nggak bakal salah? Karena sahabat satu-satunya generasi yang pasti masuk surga. Pasti sahabat radhiyallahu anhum wa radu an, kata Al-Quran. Allah ridho kepada mereka sahabat, sahabat ridho kepada Allah. Jadi satu-satunya generasi yang pasti masuk surga cuma sahabat. Kita belum tentu, tabiin belum tentu. Jadi kalau cinta sama sahabat nggak bakal rugi. Maka saya punya di majelis jamaah, saya bilang yang kajian hadis itu wajib kenal nama-nama sahabat. Saya bilang segitu banyak, ada 124.000. Jadi kalau disebut fulan, oh ini sahabat gitu, nggak usah makin mikir lagi. Nah, kita mahabbat cinta. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi, orang berkumpul bersama orang yang dia cintainya. Ini kalau kita cintanya para sahabat min ahlil jannah, insyaallah kita masuk neraka juga kayaknya mudah-mudahan selamat, berkah cinta. Kita akan berkumpul karena cinta nantinya. Nah, dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sedang malam-malam ngecek warga, namanya apa sebutnya? Patroli. Ya, patroli. Beliau ini Khalifah Umar malam nggak pernah tidur. Patroli, ngecek warganya ada nggak yang kelaparan, ada nggak yang belum kenyang. Nah, itu Khalifah Umar tugasnya. Kira-kira ada pemimpin yang begitu? Ada? Kali RT ada gitu nggak? Agak ya. Yang ada disunat ya. Bantuan pemerintah yang ada di sunat. Iya, bukan dibantu yang susah malah dikenyangkan perutnya. Tapi kayaknya ada mungkin tersembunyi aja, bisa jadi ada. Nah, Khalifah Umar patroli, ngecek warganya udah tenang, mereka semua belum, udah pada tidur semua belum. Oh, ternyata ketika lagi patroli, Sayyidina Umar mendengar percakapan ibu dan putrinya, penjual susu murni. Ini menarik ini kisahnya. Singkat cerita, ini si ibu jualan susu murni tapi dicampur air. Berarti khianat nggak nih? Khianat dong, nggak boleh, karena tulisannya susu murni gitu, dicampur air. Jadi terjadilah perselisihan, perdebatan antara ibu penjual susu murni dengan putrinya. Si putri ngomong begini negor ibunya, ya ummah, atughashinal muslimina wa takdzibina ala amiril mu'minin. Wahai ibuku, apakah engkau sedang menipu orang-orang muslim
Ente jual susu murni kok dicampur air biar untungnya banyak gitu. Apakah engkau berdusta terhadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Apa jawab si ibu? Apakah Umar ngelihat kita? Tenang aja, Umar nggak tahu. Umar dengar, Sayyidina Umar nggak dengar. Karena zaman dulu malam itu rumah kan dari bilik Pak dulu. Percakapan kedengeran. Iya. Khalifah Umar ngedengerin aja, ngedengerin dari balik pintu. Tapi Khalifah Umar ini antusias ngedengarkan percakapan ibu dan putrinya. Lalu sang putri berkata ketika ibunya mengatakan, tenang aja Umar nggak ngelihat kita, nggak bakal ketahuan. Apa jawab si putri? Ya ummah, apabila Umar tidak melihat kita, in kana Umar lam yarona fallahu yarona, katanya Allah karim. Kalau Umar nggak ngelihat kita wahai ibu, Allah melihat kita. Ada begini perempuan ya. Umar terkejut dengan jawaban si putri. Nyari tahu siapa ini, rumah siapa ini, putri siapa. Dicari tahu sebentar, tetangga tanya siapa ini. Oh, ini putri penjual susu murni. Ya, udah nikah belum, tanya Umar. Belum. Nah, langsung Khalifah Umar pulang ke rumah. Ngapain Pak? Ngumpulin anak lakinya yang belum pada nikah. Dikumpulin semua, kumpul semua. Kata Khalifah Umar, siapa di antara kalian yang mau menikahi bintu ba'iatil laban, putri penjual susu? Siapa yang mau? Ini orang takwa kepada Allah, nikah sama orang begini nanti keturunan bakal soleh, bakal baik. Anaknya diam semua. Fasomatal jami, semua diam. Dalam kitab Hikayatus Salihin, ya diam semua. Lalu Khalifah Umar ngomong begini, ketika anaknya nggak ada yang nyaut, kalau kata orang Betawi nggak nyaut, nggak ngerespon. Iya, siapa yang mau nikah ini orang takut sama Allah nih, ini orang warok nih, ini orang hebat ini. Ayo, Pak, anaknya nggak ada yang mau maju nikahin. Maksudnya kalau mau Khalifah lamarin. Apa kata Khalifah Umar? Kalau kalian nggak ada yang mau nikah, maka Umar yang bakal nikahin dia. Babah yang maju. Iya. Akhirnya maju tuh Asim nih anaknya. Asim akhirnya nganjut tangan. Kalau gitu Mbak, daripada Baba yang nikah, saya ada yang nikah. Ya kalau Umar mah begini ngomong, bener-bener murni karena Allah. Ya kalau Bapak mah memang ada udang di balik bakwan. Tong ngapar nikah mah nggak dia tuh, kagak mau, gue nikah dah, ya itu memang modus itu mah. Kalau Khalifah Umar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nikahlah Asim dengan putri penjual susu nikah. Hasil pernikahan dapat anak namanya Laila. Apalagi ini Pak runutannya ya, Laila. Nah Laila ini nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, nikah. Hasil pernikahan lahirlah orang hebat yang mengguncang dunia namanya Umar bin Abdul Aziz tuh Pak. Orang hebat Pak, lahir nggak tiba-tiba Pak. Proses panjang Pak. Bagaimana ayah dan ibunya takut nggak sama Allah. Warok nggak, hati-hati nggak dalam makanan, minuman dan sebagainya. Maka yang namanya pohon, yang namanya buah Pak, jatuh nggak jauh dari pohonnya. Biasanya gitu. Jadi makanya orang dulu tuh kalau mau anak soleh ditirakatin Pak. Ada yang dibacain sholawat, dipakein puasa. Ibu-ibunya nih harus jadi soleha semua, lakinya harus jadi yang soleh. Nanti anak keturunannya pada baik. Orang-orang yang bisa dibanggakan nanti kelak di akhirat. Ya, anak yang ngebanggain di dunia mah Pak, nggak seberapa Pak, singkat waktunya Pak. Bapak punya anak yang baik di dunia doang bentaran. Tapi yang paling penting adalah anak yang bisa membanggakan kita di akhirat kelak. Yang kalau kita terperanjat, terpeleset ke neraka, nih anak bisa mensyafaatkan kita. Ini baru yang hebat Pak. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, tadi itu kitab Hikayatus Shalihin, ini kitabnya, Pak. Ini kitab karya saya sendiri, Pak. Ini tulisan saya sendiri, kitab Hikayatus Shalihin bahasa Arab. Tebalnya sampai kurang lebih 500 halaman. Ini buku saya yang ke-12. Ya. Jadi ya buku yang ke-13 akan terbit Ramadan ini, minggu ini insyaallah. Biasanya buku saya bahasa Indonesia, ini buku yang ke-12 yang bahasa Arab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan Allah untuk memerangi annas, orang-orang. Siapa yang dimaksud annas? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud, yang diperangi Nabi, yang diperintah Allah agar Nabi memerangi adalah orang-orang musyrik yang diperangi. Ahlul kitab enggak diperangin Pak. Ahlul kitab itu orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah agama Islam datang, namanya ahlul kitab. Kenapa mereka nggak diperangin? Karena mereka bayar jizyah, semua model pajak Pak. Dulu pajak itu ditimpakan kepada orang-orang non-Islam di daerah kekuasaan Islam. Mereka diberikan, dijamin keamanannya asal membayar pajak gitu. Jadi mereka nggak diperangin, aman tinggal di negara Islam, hukumnya sama.
Kalau mereka dizolimin, dicuri hartanya, dipotong tangan orang yang curi. Gitu kira-kira, aman, dijaga. Kenapa? Karena mereka bayar pajak. Nah, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Kata Nabi, diperintah Allah sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan baginda Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau mereka syahadat, saya nggak perangin. Jadi orang-orang musyrik sama Nabi dikasih tawaran, Islam nggak? Islam taslam. Kalau ente masuk Islam, ente selamat. Ya. Kalau dia masuk Islam, selamat. Kalau enggak, kita perangin. Karena diperintah Allah Jalla Jalaluhu, orang-orang musyrik yang diperangi. Nah, kalimat la ilaha illallah ini kalimat syahadat harus paket, Pak. Jadi orang kalau masuk Islam syahadatnya separuh doang nggak sah. La ilaha illallah segitu. Muhammad nggak disebut, nggak sah. Harus paket. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan baginda Nabi Muhammad utusan Allah. Sepaket. Jadi kagak bisa separuh doang. Cuma yang namanya makna la ilaha illallah harus kita renungin. Makanya kata Nabi, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kata Nabi la ilaha illallah. Hadirkan maknanya ketika kita berzikir la ilaha illallah. Hadirkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang disembah hanya Allah, yang diprioritaskan hanya Allah, yang didahulukan hanya Allah, yang paling ada di puncak tertinggi adalah hanya Allah. Gitu. Artinya apa? Kalau kita menghadirkan makna la ilaha illallah, kita insya Allah selamat. Karena banyak orang, Pak, dia ngaku Tuhannya Allah, tapi tingkah perbuatannya seakan-akan mengarah kepada dia ini nggak nyembah Allah. Banyak nggak, Pak? Ada orang kerja sampai kagak sholat, kagak puasa, ada nggak? Banyak kan? Berarti dia sedang menjadikan kerjaan ini sebagai Tuhan, prioritas. Allah kalah, ini nggak takut, nggak sholat, nggak puasa. Ada orang yang berdagang, Pak, sampai nggak puasa, nggak sholat. Berarti dia menjadikan dagangan sebagai Tuhan. Ada orang yang begitu membangga-banggakan rumahnya, berarti dia sedang menyembah rumah, bukan menyembah Allah, pemilik dunia dan seisinya. Ada orang yang membanggakan anak dan istrinya, sampai dia lalai dari Allah gara-gara anak dan istrinya. Secara nggak langsung dia sedang menyembah anak dan istrinya, gitu kata ahli tasawuf. Maka kudu hati-hati dalam hal ini. Muhammadur Rasulullah, baginda Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi Rasul terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW, udah dikunci mati, nggak ada lagi Rasul setelah Rasulullah. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab yang lampau. Kenapa? Taurat dirubah amat tangan jahil orang-orang yang punya kepentingan. Injil juga dirubah. Itulah kenapa Injil ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Perjanjian baru yang dikenal dengan Bible, gitu. Iya, berubah. Kok mereka berubah? Kok berubah? Iya, nggak amanah. Nah, Al-Quran ini yakin nggak bakal dirubah sampai akhir zaman, dan Quran nggak bakal bisa dirubah. Kenapa? Karena yang stempel Allah. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang nurunkan Al-Quran dan kami juga yang jaga. Jadi Allah yang nurunin, Allah yang jaga, gitu. Kalau Allah yang jaga, nggak bakal bisa dirubah. Coba silakan Pak Quran, siapa yang mau merubah? Nggak bakal bisa. Cara Allah ngejaga gimana? Allah mudahin Quran buat dihafal. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir," kata Allah. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diapal, diingat, dipelajarin. Ada nggak yang mau ngapal, mau nginget, mau mempelajarin? Kalau ada yang mau ngapal, niatnya mantap, pasti hafal Quran. Pasti, Pak, nggak mungkin nggak. Karena Allah udah mudahkan. Ngapal Quran itu paling gampang, Pak. Yang rada sulit itu mengkajinya. Tapi ini juga mudah. Kenapa? Karena Allah yang jamin dipermudah, asal punya keinginan. Ini kalau bapak-bapak punya keinginan ngapal Quran, pasti hafal Quran, Pak. Sebelum meninggal pasti. Nggak mungkin nggak? Quran itu ada berapa ayat, Pak? Bapak Ibu ada berapa? 6.666 ya, kurang lebih lah sekitar. Sekarang gini, setahun berapa hari? 365. 10 tahun 3.650. 20 tahun 7.000-an. Kalau orang ngapal Quran sehari 1 ayat aja, berarti enggak sampai 20 tahun hatam enggak? Hatam dong. Kan 20 tahun itu berarti kan 7.300-an hari. 20 tahun 7.000-an hari, gitu kan. Al-Quran ayatnya cuma ada 6.600, nggak sampai 7.000. Kalau orang ngapal sehari 1 ayat, berarti enggak sampai 20 tahun beres dong. Harusnya hatam enggak? Quran, hafal enggak? Iya, makanya kalau diniatin Quran sehari 1 ayat aja, Pak. 20 tahun semua orang hafal Quran, Pak. Gitu kira-kira gitu. Ini hafal Quran nggak nih? Umur 40, ayo dah coba dah. Ayo sekarang 1 hari 1 ayat. Iya, 1 hari 1 ayat hafalin, maka 20 tahun kalau Allah karuniakan kita umur yang cukup 60 tahun kita hafal Quran insyaallah.
Nah, insya Allah ya Pak ya, diniatkan di sanubari Pak. Iya. Karena memang Allah udah jamin, Quran kalau kita ada niat pasti hafal, kalau kita ada niat. Wa yuqimus sholata, yang kedua sampai mereka menegakkan salat. Jadi syaratnya orang musyrik kagak diperangin, pertama syahadat. Yang kedua salat dikerjain, jangan syahadat doang, salatnya enggak, tetap sama Nabi diperintahkan. Ya diperangin kalau enggak salat. Salat ini tiang agama. As-shalatu imaduddin kata Nabi. Salat ini tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan salat dia telah menegakkan agama, berdiri kokoh. Tapi waman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang ninggalin salat maka dia orang telah menghancurkan agamanya. Yang merusak agama itu yang enggak salat lah. Ya Allah ya Rahman. Nah, salat ini kalau mau sempurna Bapak Ibu, ada 3 tertib yang harus kita lakukan. Nih salat kalau mau sempurna. Yang pertama namanya tartibul makan, tempatnya kudu tertib. Salat itu di mana? Di masjid. Kalau mau sempurna nih, tertib pertama salat. Salatnya di tempatnya di mana? Di masjid atau musola. Orang laki salatnya ke masjid, ke musola. Kecuali orang perempuan afdolnya di rumah tetap. Tertib yang pertama. Yang kedua tartibul kaifiyah. Tertib caranya bagaimana? Caranya bil jamaah, berjamaah. Kedua. Yang ketiga tartibul waqt. Tertib waktunya kapan? Fi awalil waqt, di permulaan waktu. Ini orang laki kalau sholatnya di masjid atau musola, caranya berjamaah di awal waktu. Wah, ini sempurna sholat ya Pak. Masjid itu baitullah. Pertama tempatnya masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Bapak ke rumah saya soan Pak, ya minimal air putih saya kasih ya Pak ya. Minimal kan? Ya saya jamu lah dengan apa yang ada di rumah saya. Bapak ke rumah saya dapat jamuan. Masa ke rumahnya Allah nggak dapat jamuan? Gitu kira-kira. Cuma ke rumahnya Allah jamuan rohani Pak. Maka orang yang sering mondar-mandir ke masjid, ke musola, hatinya mereka ini orang yang tenang. Coba Allah berikan ketenangan dalam sanubarinya. Pak, tenang itu nggak ada kaitannya sama uang Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada. Bapak silakan cari duit sebanyak-banyaknya. Kalau nggak kenal Allah, Allah nggak ada di sanubarinya. Jarang mondar-mandir ke rumahnya Allah, nggak bakal tenang Pak. Nggak bakal bahagia Pak. Bahagia itu ketika kebesaran Allah ada dalam sanubari kita. Nah itu. Nah orang yang ke rumah Allah dia akan mendapatkan oleh-oleh. Oleh-olehnya tadi ampunan Allah. Orang kalau ke masjid, ke musola pulang dosa-dosanya rontok yang kecil-kecil Pak. Lalu diberikan ketentraman batin Pak. Kebahagiaan sanubari Pak. Maka nggak ada di permukaan bumi ini orang yang lebih bahagia ketimbang orang yang sering mondar-mandir ke rumahnya Allah. Masjid. Di masjid tempatnya. Yang kedua caranya berjamaah. Kita bahas kemarin pertanyaan. Salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bisabrin wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, kacaknya 27 derajat. 27 derajat maksudnya 27 kali lipat. Pembahasan kemarin Senin. Lalu dikerjakannya di awal waktu. Dulu pernah ada cerita begini Pak. Di dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah kalau nggak salah itu. Iya. Atau wasiatul matbuliyah dah. Di situ dikatakan pernah ada cerita begini Pak. Dulu di zaman ulama salaf Pak, ulama salafunas saleh Pak. Dulu pernah ada saudagar kaya Pak. Nah, dia ngecek kebun kurma miliknya, terpukau dengan begitu banyaknya kurma yang udah ranum, yang udah matang, lalu dia makan di kebun sambil menikmati kicauan-kicauan burung. Singkat cerita, ini saudagar kaya ini keluar dari kebunnya kaget karena jamaah baru pulang dari masjid, dia kaget. Azan sampai nggak kedengeran, saking nikmatnya di kebun, lupa sama azan. Lalu dia bertanya nih, orang salafun saleh dulu nih Pak. Dia bertanya sama teman, ente dari mana? Ana dari masjid. Ente kemana kok nggak ada di masjid? Ya Allah, kata dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia stop temannya, dalam hati dia mengatakan, ya Allah, kebun ini telah melalaikan saya dari Allah Jalla Jalaluhu, sehingga lupa sholat ke masjid, azan sampai nggak kedengeran, saking nikmatnya di kebun. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, wahai para teman-temanku, kemari sebentar. Tolong saksikan mulai detik ini, kebun kurma ini sebesar ini bukan milik saya lagi. Ini saya wakafkan di jalan orang-orang muslim. Kenapa? Karena ini kebun kurma telah melalaikan saya dari Allah Jalla Jalaluhu. Ini orang dulu Pak. Ada perkara dunia yang melalaikan dari Allah dipotong Pak. Dipangkas, dihilangkan. Sehingga enggak ada lagi hidup yang menghalangi dari Allah Jalla Jalaluhu. Umpama nih bapak-bapak di sini, sampai kagak sholat jamaah, main handphone. Handphonenya jual berani nggak? Hah? Ya. Handphonenya dijual besok kagak ada lagi tuh handphone ngelalain, nggak ada lagi, udah kagak ada lagi tuh. Iya. Ada nggak orang yang dilalai karena main handphone? Ada Pak. Ada.
Di masjid aja masih berani main handphone, ada nggak yang gitu? Gitu ya. Di rumah Allah loh. Saya kasih tamsil begini Pak. Bapak ke rumah saya, umpama di depan saya Bapak main handphone, saya marah nggak Pak? Marah Pak, tersinggung saya Pak. Ente mau ngapain kemari jauh-jauh? Kalau di rumah saya balas WA, teleponan, saya marah Pak. Saya yang punya rumah, ente ngapain ke rumah Anda begini? Iya. Kira-kira begitu. Nah ini di rumahnya Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Kalau mau pemain bola kita Pak, pemain bola ada yang bawa handphone nggak? Ya mereka tahu etika, ya di Masya Allah. Ini namanya, ini bagaimana Pak cara kita berpikir bahwa Masya Allah ya. Tapi kalau hal-hal yang manfaat ya boleh, kita baca Quran kan boleh, handphone buat baca Quran. Yang nggak boleh tadi sibuk apa WA, telepon boleh kalau buat baca Quran. Hal-hal yang manfaat namanya, jadi nggak selamanya buruk, tergantung. Salat yang ketiga, wa yu'tu zakat, sampai mereka membayar zakat. Nah 3 hal. Saya diperintah Allah, kata Nabi, memerangi orang-orang musyrik sampai pertama syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat. Zakat ada 2 model Pak. Yang pertama namanya zakat fitrah, Bapak insya Allah udah pada tahu nih. Yang kedua namanya zakat mal. Zakat mal macam-macam, nanti ada zakat tijarah, zakat beras tuh biji-bijian, buah-buahan yang diperdagangkan nanti, dan yang lain apa, profesi, hasil daripada uang tabungan kita, uang profesi kita, itu ada zakatnya Pak. Ini cara ngitung zakat sederhananya begini Pak. Zakat itu baru kena kalau orang punya uang seharga emas 77,50 gram. Ini pendapat yang paling kecil, walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Emas 77,50 gram Pak. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak nih, emas segramnya berapa Pak? Berapa? Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu ya? Bu, emas segram berapa Bu? Terus kalau antam berapa antam? Antam sekarang 1,7 udah nyampe. Iya, udah sampai 1,7 antam. Iya, antam 1,7. Sekarang gini, 1,7 yang emas yang murni ya, 1,7 yang kadarnya lebih. Dikali 77,50 gram. Coba yang punya handphone berapa duit tuh? Jadi kita mau tahu nih, duit kita kena zakat apa kagak gitu maksudnya. Berapa udah? 130. Ada ya? Hah? Iya 130 kurang lebih. Jadi orang kalau punya duit 130 juta berarti wajib zakat dikeluarin. Kalau belum sampai segini, karena tadi takarannya adalah emas 77,50, emas naik terus ya naik terus. Nah kalau udah sampai 130 juta berarti kena zakat, setiap setahun sekali wajib dizakati. Zakatnya 2,5%. Kalau sampai, kalau belum nyampe ya enggak, paling sedekah aja. Walaupun udah nyampe sedekah juga tetap disunnahkan. Beda Pak, zakat sama sedekah beda Pak. Kalau sedekah sunnah pilihan. Iya kagak sedekah nggak dosa, cuma sayang ya nanti pulang ke hadirat Allah, ke akhirat kagak bawa amal ya. Harta yang kita cari capek-capek semuanya buat diwarisin tuh rugi Pak, semuanya buat diwarisin tuh rugi. Ada yang kita sedekahin itu hakikatnya buat kita bawa bekal kita, ngiringin perjalanan kita yang panjang dari dunia alam barzah kuburan sampai nanti di padang mahsyar, dan juga sampai finish ya, imma fil jannah, di surga, ada kalanya juga ke neraka. Cuma 2 tujuan aja. Nah kalau sampai 130 juta setahun sekali dijakatin 2,5%. Nanti Bapak hitung aja sini. Kalau belum sampai enggak wajib zakat. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sodako hukumnya sunnah. Beda. Zakat mau enggak mau harus dikeluarkan. Kalau enggak, nanti harta yang kita punya dijadikan lempengan di hari kiamat, nanti disetrika. Mana jidat, leher, punggung kita disetrika. Yauma yukwa, kata Allah, di hari dimana disetrika jibahuhum, jidat-jidat mereka. Terus apa? Lambung-lambung mereka. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum, kata Allah. Ini yang kalian simpan waktu di dunia. Ini nanti diungkit sama Allah. Nah, gitu. Jadi yang punya uang sudah sampai nisab. Nisab itu batasan tadi 130 juta minimal wajib dizakatin. Punya Pak? Punya enggak? Ya kagak, saya panjang-panjang bahas. Saya kira punya. Kalau kagak pada tadi saya lewat, saya skip ya. Punya Bu? Mana ibu-ibu? Punya ya? Zakatin jangan lupa ya, zakatin. Nanti dilihat siapa yang kita berikan tuh ada 8 asnaf kelompok. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Beda nggak fakir miskin? Beda Pak. Fakir sama miskin mana parahan fakir. Nih saya kasih ke kriterianya. Kalau fakir itu orang antara penghasilan dengan kebutuhannya nggak cukup, tapi melebihi dari separuhnya. Ngelebih gini. Umpama orang pengeluaran setiap bulan itu perlu duit 3 juta umpama. Kalau si fakir, dia punya penghasilan nggak nyampe 3 juta, tapi lebih dari separohnya. Separuh 3 juta berapa Pak?
1,5 juta dia dapat duit, gajinya 2 juta atau lebih, tapi nggak sampai 3 juta, namanya miskin. Maaf, miskin tadi saya salah ngomong, miskin. Kalau fakir di bawah separohnya. Parahan lagi, dia punya penghasilan 1 juta umpama, atau di bawah 1,5 juta, ini namanya fakir. Nah, dia berhak mendapatkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka apabila mereka telah melakukan yang demikian itu, mereka udah syahadat, mereka udah mendirikan sholat, mereka udah membayar zakat, mereka telah menjaga dariku, kata Nabi, darah-darah mereka nggak diperangin lagi. Wa amwalahum, harta mereka juga nggak diambil. Kenapa orang kalau perang itu dapat ghanimah, namanya harta rampasan perang. Jadi harta udah nggak boleh dirampas. Kenapa? Karena mereka udah syahadat, sholat, dan bayar zakat. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam. Kalau hak Islam nggak bisa ditolerir. Walaupun bapak ibu udah masuk Islam, Islamnya udah bener, tapi kalau mohon maaf membunuh, ya dalam hukum Islam dibunuh lagi. Kalau pakai syariat Islam kan gitu. Nah itu mah tetap ditumpahin darahnya. Kenapa? Karena hak Islam namanya. Bapak ibu umpama ada orang mencuri takarannya yang bisa dipotong tangannya, walaupun dia agamanya Islam. Kenapa? Hak Islam. Nah itu namanya beda lagi nih kasusnya. Wa hisabuhum 'alallahi, dan perhitungan mereka nanti terhadap Allah Jalla Jalaluh. Artinya yang mengetahui sanubari mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap orang yang udah syahadat, udah sholat, udah zakat dianggap secara zahir kita hukumin muslim. Tapi perhitungan mereka yang hakiki hanya Allah yang tahu. Kalau mereka ternyata pura-pura doang ini melakukan 3 hal ini, namanya munafik. Allah yang tahu nanti. Allah yang hitung nantinya di akhirat kelak. Tapi kalau benar-benar, alhamdulillah, kita hukumin zahirnya, kunna nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hukumin yang zahirnya, dia Islam. Tapi hakikatnya yang batin, yang rahasia, yang sanubari, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tahu isi hati manusia. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kita udah bahas sekilas tentang Imam Bukhari, wa Muslimun, dan juga Imam Muslim. Kalau hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, pastikan Bapak Ibu jamaah sekalian ini hadis sahih. Hadis sahih itu hadis tingkatan yang paling tinggi. Sahih, hasan, dhaif. Nanti ada yang paling parah, ini hadis maudhu, hadis palsu gitu. Ini kalau belajar ilmu hadis. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana, langsung doa atau ada pertanyaan? Oh, tanya silakan. Jadi tadi sedikit dulu masalah menjaga tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana upaya kita supaya kita mampu menjaga sampai akhir hayat kita? Karena ada suatu cerita riwayat pernah saya dengar bahwa setan itu menggoda kita sampai ajar mau menjemput kita masih digoda supaya kita pamit. Iya. Godaan setan paling dahsyat itu detik-detik sakaratul maut, tuh puncak jurus setan terakhir dikeluarin. Sekarang belum dikeluarin. Puncak terakhir sakaratul maut, karena ini hasil akhir. Setan akan keluarkan jurus yang belum pernah dia keluarkan ketika di dunia menggoda kita, belum pernah. Nah, maka bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah tadi kita banyakkan ilmu kita, faham kita, agama yang dalam kita dalamin pertama. Yang kedua, kita sempurnakan dengan amal soleh. Yang ketiga, kita bersihkan sanubari kita. 3 ini insya Allah kalau kita kokohkan dalam hidup, insya Allah nanti guncangan sakaratul maut sebegitu hebatnya pun insya Allah kita tetap kokoh. Kenapa? Karena kita yakin dengan sangat sempurna. Tadi ilmu udah mencukupi dalam, lalu amal soleh udah sempurna, lalu hati yang bersih, yang jernih ini akan menopang iman tetap berada di sanubari kita. Dan jangan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir tinggal tawakal, doa sama Allah semoga ditutup umur dengan tutupan yang baik, dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.